teman-teman, kembali dengan channel ini di channel saya Maya Daniela, dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu contoh soal matematika mengenai transformasi. Jadi kalau misalnya kita lihat pada soal kali ini cukup kompleks ya soalnya ya. Kalian bisa lihat ini juga ada hubungannya dengan soal matriks. Jadi kalian bisa lihat jika matriks A min 3, 4B mentransformasikan titik 5,1 ke titik 7,12. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa matriks ini yang tidak ada namanya ini merupakan sebuah matriks transformasi. Itu dia mentransformasikan titik 5,1 ke 7,12. Jadi kalau misalnya kalian sudah tahu bahwa transformasi itu ada 4 jenis. Yang pertama ada translasi, ada rotasi, ada refleksi, dan ada dilatasi. Dan ada juga transformasi yang menggunakan matriks transformasi seperti itu ya. Dan ini merupakan salah satu contoh transformasi yang menggunakan matriks transformasi. Jadi tidak ditentukan apakah itu matriksnya, apakah itu translasi kah atau rotasi kah, tapi dia menggunakan matriks transformasi untuk mengubah dari titik 5,1 ke titik 7,12. Dan dibilang lagi bahwa inverse-nya, maksudnya inverse-nya itu maksudnya inverse dari matriks ini maksudnya, itu dia mentransformasikan titik P ke titik 1,0. Jadi titik P ini kita tidak ketahui dan kita disuruh mencari berapa koordinat dari titik P ini. Oke ya, jadi pertama yang kita harus cari tahu pertama itu pada matriks ini kan ada nilai A dan B yang tidak kita ketahui. Kita harus cari dulu berapa nilai A dan B-nya. Jadi yang pertama kalau yang kalian sudah ketahui bahwa anggaplah sebuah titik namanya titik A, terus dia ditransformasikan menjadi titik A aksen dengan matriks transformasinya itu adalah T, berarti yang namanya A aksen itu nilainya sama saja dengan hasil perkalian antara matriks T dengan A. Jadi A aksen itu, anggaplah A aksen itu berarti X aksen dan Y aksen, itu dia hasilnya sama saja dengan matriks T dikalikan dengan X dan Y asalnya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini untuk yang kasus yang pertama, dia mentransformasikan titik 5,1 ke titik 7,12, berarti asalnya itu adalah asalnya itu adalah 5,1 dan akhirnya adalah 7,12. Berarti yang jadi X aksen dan Y aksen itu adalah 7 dan 12. Sementara untuk matriks transformasinya itu kita bisa lihat saja langsung A, min 3, 4, dan B. Ini adalah matriks transformasinya. Dikali dengan titik asalnya yaitu 5 dan 1. Nah, pada tahapan kali ini berlaku proses perkalian matriks ya jadinya ya. Kalau kita lihat, kita langsung saja ya hitung secara cepat. Berarti dia akan menjadi 5A min 3. Untuk yang baris yang kedua itu dia akan menjadi 20 plus B, seperti itu. Ini saya tidak akan bahas lagi, kalian bisa lihat bagaimana proses perkalian matriks di playlist kami khusus tentang matriks dan vektor di pojok kanan layar atas kalian sekarang. Jadi di sana akan lebih banyak membahas tentang bagaimana cara mengalihkan kedua matriks. Di sini kita tidak akan bahas lagi ya. Jadi kita langsung dapat sebuah kesamaan. Yang pertama 7 sama dengan 5A min 3. Sehingga kita dapat jadinya 7 plus 3 itu sama dengan 5A. Dan kita dapat jadinya A sama dengan 2. 10 sama dengan 5A. 10 bagi 5 itu sama dengan 2. Kita dapat jadinya A sama dengan 2. Dan yang kedua itu ada 12 sama dengan 20 plus B. 20 plus B. Oke. Sehingga kita dapat jadinya itu adalah B sama dengan min 8. Oke. Seperti itu. Nah, ini baru dapat A dan B-nya saja. Jadi kita dapat matriks untuk A dan B-nya itu matriks transformasinya T-nya itu sama dengan 2, min 3, 4, dan min 8. Ini adalah matriks transformasinya. Sekarang untuk yang kasus selanjutnya dibilang bahwa inverse-nya itu mentransformasikan titik P ke titik 1,0. Berarti ini kejadiannya beda lagi ya. Jadi bukan yang pertama lagi. Jadi saya hapus saja untuk yang pertama itu. Inverse dari matriks T ini kita harus cari dulu. Jadi T inverse, kalau kalian sudah tahu tentang matriks T inverse itu sama saja dengan 1 per determinan dari matriks T dikali dengan adjoint dari matriks T itu sendiri. Jadi kita dapat T inverse-nya itu sama dengan 1 per determinannya itu dapatnya dari min 16 min 12 seperti itu ya. Dikali dengan adjoint dari T yaitu 2 min 3 4 dan min 8 seperti itu. Oke, jadi kita dapat T inverse-nya itu sama dengan 1 per min 16 plus 12 dikali dengan 2 min 3 4 dan min 8. Sorry, ini belum jadi adjoint-nya ya.
Saya lupa menuliskannya. Kalau untuk adjoint dari matriks T itu berarti sama saja dengan elemen-elemen pada diagonal utamanya itu dibalik posisinya ya. Berarti dia jadi min 8 dan sini jadi 2. Terus setelah itu untuk yang diagonal sampingnya itu dia dinegatifkan. Dia jadi 3 dan ini jadi min 4 seperti itu. Oke. Ya kita dapat T inverse-nya itu sama dengan 1 per min 4 dikali dengan min 8, 3, min 4, dan 2. Oke. Ya kita dapat jadinya untuk T inverse-nya itu sama dengan yang pertama, kalau kita lihat di sini, berarti setiap elemen pada matriks yang ini, matriks adjoint-nya ini kita kalikan dengan min 1/4 ya. Jadi kita dapat T inverse-nya itu sama dengan min 8 dikali dengan min 1/4 itu sama saja dengan 2. Lalu setelah itu 3 dikali dengan min 1/4 itu sama dengan min 3/4. Lalu min 4 kali min 1/4 itu sama dengan 1. Dan 2 dikali dengan min 1/4 itu sama dengan min setengah. Jadi ini adalah T inverse-nya. Oke. Dan sekarang yang dibilang bahwa inverse-nya berarti matriks inverse T ini itu mentransformasikan titik P ke titik 1,0. Berarti anggaplah misalkan titik 1,0 ini merupakan titik P aksen ya, karena sudah diberi nama. Berarti namanya P aksen itu merupakan hasil perkalian antara T dengan P. Berarti P aksennya itu adalah X aksen dengan Y aksen itu sama dengan matriks transformasinya itu kan berarti yang sudah di-inverse kan, ya kan? Ya akan menjadi 2 min 3/4, 1 dan min setengah. Dikali dengan P-nya itu adalah X, Y. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, saya akan pindahkan ke sini ya, biar lebih mudah. Oke. Oke, nah sekarang kalau kita lihat di sini bahwa yang diketahui itu adalah P aksennya. Jadi kita tinggal masukkan, berarti 1 dan 0 itu sama saja dengan 2 min 3/4, 1 min setengah dikali dengan X, Y. Yang X, Y-nya kan tidak diketahui. Titik P asalnya kan tidak diketahui, kita disuruh mencari titik P asalnya. Nah, kalau seperti ini caranya, itu adalah untuk mencari X, Y-nya, itu harus digunakan dengan cara ini, matriks ini hasil perkalian antara inverse dari matriks ini, matriks yang transformasi ini ya, 2 min 3/4, 1 min setengah, diinverskan dikali dengan 1,0. Dan sekarang kalau kita perhatikan baik-baik, kalau sebuah matriks diinverskan, terus diinverskan lagi, itu berarti sama saja dengan matriks asalnya. Jadi kita bisa lihat bahwa matriks asalnya, itu kan tadi kan kita sudah temukan matriks asalnya, itu adalah T-nya sama dengan min 8, min 3, 2, min 3, 4, dan min 8. Ya kan tadi matriks T-nya. Jadi inverse dari matriks yang ini, itu sama saja dengan T yang awal. Seperti itu. Karena seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa sebuah matriks diinverskan, lalu diinverskan kembali, maka itu sama saja dengan matriks awalnya. Jadi kita bisa hitung jadinya untuk mencari X, Y-nya, itu sama saja dengan matriks ini, matriks awalnya 2, min 3, 4, min 8, dikali dengan 1,0. Seperti itu. Jadi kita langsung saja gunakan perkalian matriks untuk mencari X, Y-nya. Kita akan dapat jadinya 2 plus 0 dan 4 plus 0. Jadi kita dapat hasilnya itu adalah 2,4. Kalau kita lihat jawabannya itu adalah B. Jadi koordinat titik P yang di awal sebelum jadi transformasikan dengan matriks T ini itu adalah 2,4. Seperti itu. Baik, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan apabila ada pertanyaan ataupun soal yang ingin dibuatkan video pembahasan seperti ini juga, silakan kalian cek di deskripsi setiap email, di setiap video kami. Di sana ada email, dan kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.